Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini dengan NIM 2003006, mahasiswa aktif Prodi D3 Teknik Pengolahan Migas, Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pembuatan biodiesel dari bahan baku biji nyamplung menggunakan katalis KOH dengan campuran pelarut HCl. Yang pertama, latar belakang. Seiring dengan berkembangnya pada zaman ini pola kehidupan manusia yang terus mengalami perkembangan mengakibatkan kebutuhan energi semakin meningkat. Kebutuhan sarana transportasi dan aktivitas industri yang berakibat pada peningkatan kebutuhan khususnya pada konsumsi bahan bakar minyak atau BBM. Di Indonesia juga akan mengalami hal yang sama, dengan cadangan minyak hanya cukup untuk memenuhi konsumsi selama 18 tahun mendatang. Oleh sebab itu, penggunaan energi yang berbasis bahan bakar asal fosil perlu dikurangi dengan cara mengoptimalkan penggunaan energi yang terbarukan dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Biodiesel merupakan bahan bakar minyak yang dapat diperbaharui. Bahan bakar minyak ini berasal dari bahan baku yang dapat diperbaharui seperti tumbuhan dan hewan. Bahan bakar minyak ini merupakan hasil proses esterifikasi dan transesterifikasi. Biodiesel juga merupakan bahan bakar yang ramah terhadap lingkungan. Biodiesel tidak mengandung bahan berbahaya seperti BFB, bersifat biodegradable, emisi gas buangnya juga lebih rendah dibandingkan emisi bahan bakar diesel. Oleh sebab itu, maka penulis ingin melakukan penelitian pembuatan biodiesel dari minyak biji nyamplung dengan menggunakan campuran pelarut HCl agar dapat mengetahui perbandingan dari hasil proses transesterifikasi dalam pembuatan biodiesel dengan menggunakan katalis KOH. Karena pelarut HCl memiliki keunggulan berupa produksi yang dihasilkan bersih dan merupakan jalur proses yang ramah lingkungan untuk pemisahan minyak dari biji nyamplung. Yaitu selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tanaman nyamplung atau Calophyllum infilum, termasuk dalam marga Calophyllum yang tersebar cukup luas di dunia, yaitu mulai dari Madagaskar, Afrika Timur, Asia Selatan dan Tenggara, Kepulauan Pasifik, Hindia Barat, dan Amerika Selatan. Kedudukan tanaman nyamplung dalam taksonomi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Divisi Spermatophylla, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, bangsa Guttiferales, suku Guttiferae, marga Calophyllum, dan yang terakhir spesies Calophyllum inophyllum L. Nyamplung atau Calophyllum inophyllum adalah jenis tanaman serbaguna. Di samping kayunya baik digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan dan meubiler, buahnya juga bermanfaat untuk kesehatan dan penghasilan minyak atau biofuel yang kadar oktannya cukup tinggi. Kelebihan nyamplung sebagai bahan baku biofuel adalah bijinya mempunyai rendaman minyak yang tinggi, yaitu bisa mencapai 74%, dan dalam pemanfaatannya tidak berkompetisi dengan kepentingan pangan. Beberapa keunggulan nyamplung ditinjau dari prospek pengembangan dan pemanfaatannya sebagai bahan baku biodiesel, antara lain tanaman nyamplung tumbuh dan tersebar merata secara alami di Indonesia, regenerasi mudah dan berbuah sepanjang tahun menunjukkan daya survival yang tinggi terhadap lingkungan. Tanaman relatif mudah dibudidayakan, baik tanaman jenis monokultur atau hutan campur mixed forest, cocok di daerah beriklim kering dan berbuah sepanjang tahun. Selanjutnya, minyak biji nyamplung. Minyak biji nyamplung merupakan sumber daya energi terbarukan yang cukup potensial sebagai bahan dasar biodiesel tanpa harus bersaing dengan kebutuhan pangan. Minyak nyamplung memiliki kandungan asam lemak bebas yang relatif tinggi sekitar 5,1%, sehingga produksi biodiesel dari minyak biji nyamplung tidak dapat dilakukan hanya dengan satu tahap reaksi, yaitu transesterifikasi.
Selanjutnya, pelarut. Faktor lain yang mempengaruhi pembuatan biodiesel yaitu reaktan. Reaktan berguna mempercepat reaksi esterifikasi dan transesterifikasi pada biodiesel. Yaitu selanjutnya katalis pada biodiesel. Pada penelitian ini menggunakan katalis yaitu kalium hidroksida atau KOH dengan sifat fisik yaitu rumus molekul KOH, berat molekul yaitu 56,10 gram per mol, titik didih yaitu 1320 derajat Celcius, titik lebur 380 derajat Celcius, spesifik gravity 2044, warna putih. Katalis basa homogen seperti kalium hidroksida KOH merupakan katalis yang paling umum digunakan dalam proses pembuatan biodiesel karena dapat digunakan pada temperatur dan tekanan operasi yang relatif rendah serta memiliki kemampuan katalisator yang tinggi. Selanjutnya diagram alur penelitian, yaitu dimulai dari proses degunning, yaitu minyak gigi nyamplung, dilakukan pemisahan antara minyak dan kotoran, lalu selanjutnya standarisasi larutan yaitu dengan KOH 20 ml dan HCl 50 ml. Selanjutnya proses esterifikasi, metanol 65 ml dan H2SO4. Selanjutnya netralisasi yaitu dengan NaOH. Dan yang terakhir proses transesterifikasi yaitu dengan variasi suhu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius. Dengan rasio metan minyak yaitu 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1. Dan dengan konsentrasi katalis KOH yaitu 0,75%, 1,0%, 1,25%, 1,5%, dan 1,75%. Lalu hasil dari biodiesel itu selanjutnya dianalisis